Ada peribahasa yang bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan sebuah materi yang membahas tentang pengantar perpajakan yang dimana diampu oleh Ibu Herawati Dahlan, SE MAK. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Adelriana Arwan Solo dengan NIM 17103210151. Yang kedua ada Tobuatul Adawiyah dengan NIM 20220211068. Yang ketiga ada Nurfadila Eka Putri dengan NIM 211321013. Yang keempat ada Putri Angelika dengan NIM 21103211022. Yang terakhir ada Imelda dengan NIM 21103211030. Hai Univers, selamat datang di kampus Universitas Fajar. Kami dari Prodi S1 Akuntansi kali ini akan membahas tentang perpajakan, khususnya PPh pasal 21 untuk karyawan tetap. Di Prodi Akuntansi banyak hal yang bisa kita pelajari, misalnya tentang pajak. Belajar pajak itu sangat penting ya Univers. Selain sebagai mata kuliah wajib prodi, mata kuliah ini juga merupakan mata kuliah skill yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja di segala bidang profesi. Perkenalkan, saya Putri Angelika. Di sini saya akan membahas materi pertama, yaitu dasar-dasar perpajakan. Dasar-dasar perpajakan yang pertama yaitu pengertian pajak. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang diatur oleh undang-undang yang sifatnya memaksa, tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1. Pajak adalah kontribusi kepada negara berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan, tidak memberikan imbalan secara langsung, dan dipergunakan untuk keperluan negara. Dalam artian, pajak digunakan untuk berbagai pembangunan sarana umum negara seperti sekolah, rumah sakit, kantor pemerintah, dan lain-lain. Pajak juga digunakan untuk keperluan pembiayaan penyelenggaraan seperti gaji pegawai negeri, gaji presiden, gaji polisi, dan digunakan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Yang kedua yaitu unsur-unsur dari definisi perpajakan. Yang pertama ada iuran dari rakyat kepada rakyat negara. Yang kedua ada berdasarkan undang-undang. Yang ketiga tanpa jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung. Yang keempat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Itulah tadi materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Imelda. Baik, terima kasih kepada moderator sekaligus pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Imelda. Saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu fungsi pemungutan pajak. Fungsi pajak terbagi menjadi 4. Yang pertama sebagai alat pengatur, yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga fungsi retribusi pendapatan, yang keempat sebagai alat penjaga stabilitas. Kemudian fungsi pajak terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, fungsi anggaran. Pajak adalah sumber pendapatan paling besar di banyak negara. Manfaat pajak untuk membiayai semua pengeluaran negara seperti gaji pegawai negeri, gaji tentara, pembayaran utang pemerintah, dan membiayai pembangunan. Yang kedua, fungsi regulasi atau pengatur. Pajak juga digunakan pemerintah sebagai pengaturan kebijakan negara atau yang biasa disebut kebijakan fiskal. Beberapa kebijakan fiskal antara lain penggunaan pajak bea masuk untuk menekan impor. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Caranya bisa dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak efektif dan efisien. Yang keempat, fungsi pemerintah atau retribusi pendapatan. Fungsi pemerataan pajak adalah digunakan untuk
menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembagian antara pemerintah daerah. Kemudian pengelompokan pajak di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, golongan terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama pajak langsung, yang kedua pajak tidak langsung. Kemudian sifatnya terbagi juga menjadi 2. Yang pertama pajak subjektif, yang kedua pajak objektif. Kemudian lembaga pemungutnya terbagi juga menjadi 2, yaitu pajak pusat, kedua pajak daerah. Kemudian pengelompokan pajak terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, menurut golongannya, di sini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama pajak langsung, dipikul sendiri, wajib pajak, tidak dapat dilimpahkan ke orang lain, contohnya PPh, PBB, bunga bank. Yang kedua, pajak tidak langsung, dapat dibebankan kepada orang lain. Pajak tersebut disetor oleh pihak lain atau pedagang yang bukan penanggung pajak, atau dengan kata lain, penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung. Contohnya PPN, PPNBM, bea cukai, bea materai, pajak reklame. Yang kedua, menurut sifatnya terbagi juga atas 2 bagian. Yang pertama, pajak subjektif, berdasarkan pada subjeknya, yaitu memperhatikan keadaan dari wajib pajak, contohnya pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan dari wajib pajak, contohnya PPN, pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutannya, terbagi juga menjadi 2 bagian. Yang pertama, pajak pusat, dipungut Pempus atau DJP untuk membiayai rumah tangga negara, contohnya PPh, PPN, PPNBM, bea materai. Yang kedua, pajak daerah, dipungut Pemda untuk membiayai rumah tangga daerah, contohnya pajak provinsi, membiayai pajak kendaraan bermotor dan bahan bakar kendaraan bermotor, rokok, air, permukaan, dan lain-lain. Kemudian pajak daerah, contohnya hotel, restoran, dan lain-lain dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Terima kasih. Saya persilahkan pemateri ketiga untuk melanjutkan materi berikutnya. Syarat pemungutan pajak. Yang pertama, syarat keadilan, yang mana pemungutan pajak dilaksanakan secara adil dan baik dalam peraturan maupun realisasi pelaksanaannya. Yang kedua, syarat yuridis. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang untuk menjamin adanya hukum yang menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun rakyatnya. Yang ketiga, syarat ekonomis, yang mana pemungutan pajak tidak boleh menghambat perekonomian rakyatnya, artinya pajak tidak boleh dipungut apabila malah menimbulkan kelumpuhan perekonomian rakyat. Yang keempat, syarat finansial. Pemungutan pajak dilaksanakan dengan pedoman bahwa biaya pemungutan tidak melebihi hasil pungutannya. Yang kelima, syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus dirancang sesederhana mungkin untuk memudahkan pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi, yang mana teori ini menyatakan bahwa negara bertugas melindungi penduduk dan kepentingannya, termasuk keamanan dan keselamatan jiwa dan harta bendanya, sehingga wajar jika terbebani biaya seperti layaknya premi asuransi. Yang kedua, teori kepentingan, yang mana di sini pembagian beban harus didasarkan atas kepentingan setiap orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk perlindungan terhadap jiwa dan hartanya, sehingga wajar jika biaya dibebankan kepada mereka. Yang ketiga, teori daya pikul. Teori daya pikul di sini ada 2, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.
Yang mana di sini teori ini beranggapan bahwa keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa perlindungan jiwa raga dan harta benda yang diberikan negara terhadap penduduknya. Yang keempat, teori bakti, yang mana di sini negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di lain pihak, masyarakat menyadari bahwa membayar pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara. Yang kelima, teori gaya beli. Dalam teori ini tidak mempersoalkan asal mula pemungutan pajak. Dalam teori ini, fungsi pajak disamakan dengan pompa, yaitu mengambil dari masyarakat untuk negara yang akan disalurkan lagi kepada masyarakat. Yang mana di sini untuk memelihara hidup dan membawa pada tujuan tertentunya. Sistem pemungutan pajak. Yang pertama, official assessment, yang mana sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang berhutang oleh wajib pajak. Yang kedua, self-assessment system, yang mana sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang. Yang ketiga, withholding system, yang mana sistem pemungutan ini memberi wewenang kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan wajib pajak, untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Kaputri dan terima kasih kepada pemateri ketiga, dan di sini saya akan melanjutkan materi keempat. Ada pula materi kami, sistem pemungutan pajak yang terbagi 3. 1. Official Assessment System. Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang berutang oleh WP. Yang kedua, Self-Assessment System. Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada WP untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, Withholding System. Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga atau bukan fiskus dan WP untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh WP. Sistem pemungutan pajak 1983 Official Assessment System. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak aparat pajak atau fiskus. Wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat pajak. 1983 Self-Assessment System. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak sendiri. Wajib pajak aktif. Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi. Withholding System. Kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak. Selanjutnya, Self-Assessment. Subjek pajak, WP, dan objek pajak. WP mendaftarkan diri atau NPWP sebagai NPWP atau NPPKP. Yang kedua, menghitung atau memperhitungkan SPT. Yang ketiga, menyetor, melaporkan SSP dan SPT. Objek pajak, ketentuan formal, tata cara, KUP, ketentuan material, norma-norma, undang-undang, PPh. Ada pula asas pungutan pajak yang terdiri dari 3. 1. Asas domisili, pajak yang dibebankan kepada pihak yang tinggal di suatu wilayah, suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau objek pajak yang diperolehnya. Yang kedua, asas sumber. Pembebanan pajak oleh negara hanya terhadap objek pajak yang bersumber dari daerah,
teritorial tanpa memperhatikan tempat tinggal WP. Yang ketiga, asas kebangsaan. Status kewarganegaraan seseorang menentukan kebebanan pajak. Memperlakukan perpajakan antara warga negara Indonesia berbeda dengan warga negara asing. Selanjutnya, timbul dan hapusnya utang pajak. Timbulnya utang pajak ada dua. Ajaran forfil utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus. Ajaran ini diterapkan oleh official self-assessment. Yang kedua, ajaran material. Utang pajak karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan oleh self-assessment system. Hapusnya utang pajak ada 4. 1. Pembayaran. 2. Kompensasi. 3. Kadaluarsa. Dan 4. Pembebasan dan penghapusan. Dan terima kasih. Saya selanjutnya materi yang akan dilanjutkan tarif pajak oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Adel Riani. Saya akan melanjutkan materi dari Nur Fadila, yaitu tentang tarif pajak. Nah, tarif pajak ini terdiri dari beberapa jenis. Jenis yang pertama itu ada tarif proporsional. Tarif prosentase tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap nilai yang dikenai pajak. Contohnya itu, penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan PPN sebesar 11%. Kemudian yang kedua ada tarif tetap. Tarif yang tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Contohnya itu tarif bea materai 6.000 dan 10.000. Kemudian yang ketiga ada tarif progresif. Prosentase tarif semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Nah, ada beberapa lapisan penghasilan kena pajak. Lapisan yang pertama, jika sampai dengan 60 juta, maka tarif yang dikenai itu sama dengan 5%. Kemudian jika di atas dari 60 juta sampai dengan 250 juta, maka tarif pengenaannya itu sama dengan 15%. Nah, jika penghasilan kena pajaknya di atas dari 250 juta sampai dengan 500 juta, maka tarifnya itu sama dengan 25%. Di atas dari 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarifnya itu 30%, dan jika ada penghasilan kena pajak di atas 5 miliar, maka tarifnya itu sama dengan 35%. Kemudian yang terakhir ada tarif degresif dan regresif. Tarif pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar, atau persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Dengan begitu, apabila persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutangnya tidak ikut mengecil. Seperti yang tertera di layar, 10 juta dikali dengan 15% itu sama dengan Rp1.500.000. Kemudian 25 juta dikali dengan 13% sama dengan Rp3.250.000. Kemudian 50 juta dikali 11% sama dengan Rp5.500.000. Kemudian 60 juta dikali dengan 10% sama dengan 6 juta. Kemudian ada pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh negara sehingga hasilnya masuk ke kas negara. Pengelolaannya adalah DJP atau Direktorat Jenderal Pajak dan juga Direktorat Jenderal Bea Cukai, yang dipungut dari sistem self-assessment system dan withholding system, yang meliputi yang pertama ada pajak penghasilan atau disingkat dengan PPH, yang dimana PPH ini adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak dan badan atas pendapatan
yang diterima dalam jangka waktu setahun. Kemudian yang kedua ada PPN dan PPNBM, yang dimana PPN itu sendiri adalah singkatan dari pajak pertambahan nilai yang dikenakan karena munculnya faktor produksi. Kemudian ada PPNBM, singkatan dari pajak penjualan atas barang mewah, yang dimana dikatakan sebagai pemungut pajak yang hanya dipungut satu kali. Kemudian yang ketiga ada biaya materai atau materai, adalah bentuk pajak pada dokumen. Kemudian nomor yang keempat, fiskal luar negeri. Nah, fiskal luar negeri ini adalah pajak penghasilan yang dibayar oleh wajib pajak yang ingin pergi ke luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak. Kemudian yang kelima ada pajak ekspor. Pajak ekspor adalah pajak yang dikenakan pemerintah atas pengiriman barang ke luar negeri. Kemudian yang terakhir ada pajak impor. Begitupun sebaliknya dari pajak ekspor, pajak impor juga pajak yang dikenakan atas barang yang diimpor melalui Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Kemudian pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten atau kota, sehingga hasilnya masuk ke kas daerah. Dasarnya adalah undang-undang dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan Official Assessment System dan Withholding System. Kemudian materi yang terakhir mengenai pajak negara dan pajak daerah. Contoh pajak daerah. Yang pertama itu pajak provinsi. Nah, contoh dari pajak provinsi itu yang pertama itu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan dinas air atau disingkat PKB KAA. Kemudian ada biaya balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air atau disingkat BBBNKB KKA. Kemudian ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah. Kemudian ada dan air permukaan. Kemudian yang terakhir itu pajak rokok. Kemudian yang kedua, pajak kabupaten. Contoh pajak kabupaten ini adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, PBB dan biaya perolehan, dan hak atas tanah dan bangunan atau disingkat BPH-TB. Itulah presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Sekian dan terima kasih. Dari penjelasan materi kali ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pajak adalah pembayaran yang dilakukan oleh rakyat dan merupakan sumber dana untuk pembangunan negara. Selain itu, pajak berbeda dengan retribusi dan sumbangan. Dalam penetapan besaran pajak harus sesuai dengan Pancasila. Pajak sendiri memiliki banyak jenis dan asas, yang digunakan pun beraneka ragam. Tarif pajak berbeda tergantung dasar yang digunakan. Selain itu, pemerintah telah memberikan batasan segala hal yang berkaitan dengan pajak di dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional yang merupakan modernisasi dari Undang-Undang Pajak zaman kolonial. Penting bagi kita untuk memiliki kemampuan public speaking, dan tentu kita semua berharap agar kita bisa mengasah kemampuan ini secara terus-menerus. Terima kasih atensinya teman-teman dalam menonton video presentasi kami pada saat ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.